Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.21 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Rabu tanggal 1 Oktober guys. Dan malam itu ada news di sekitaran jam 19.15. Di sini pergerakan newsnya sudah rilis guys. Pergerakan marketnya sudah mulai agresif karena newsnya sudah rilis. Dan malam ini itu ada news dua kali guys di sekitaran jam 19.15 dan di sekitaran jam 21 guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil kita nunggu news, kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi guys. Pergerakan marketnya itu mencoba ngebreak area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan market di sesi Eropa, pergerakan marketnya naik ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun untuk pullback dan di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan naik lagi ke atas guys. Kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di area sini guys. Di sini kita coba mapping di SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai untuk area resisten atasnya sini. Terus kita coba tandai area RBS di sini guys. Di sini ada area RBS atau resisten become support guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle hijau ini guys. Terus kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya lagi guys. Resisten paling pucuknya kita tandai di candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai area support terdekatnya guys. Untuk area support terdekatnya kita bisa tandai di candle doji merah ini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan seperti biasa untuk trading plan kita malam ini, seperti biasa kita bakalan menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini seumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali.
Dan juga nanti kita bisa ambil setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Dan nanti kita coba lihat dari struktur marketnya guys. Di sini kita tunggu newsnya selesai dulu guys. Kurang bentar lagi newsnya selesai. Nanti kita lihat apakah newsnya bakalan mampu ngebreak area support di sini atau area resisten atasnya sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke guys, di sini newsnya sudah selesai guys. Sebenarnya di sini sudah ada setup di time frame M5 guys. Kalau kalian perhatikan pergerakan newsnya itu mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Dan di sini pergerakan marketnya juga kan sudah turun guys. Tapi di sini saya nggak coba ambil setup sell. Di sini saya coba cari konfirmasi lagi di time frame M1 guys. Di time frame M1 kalau kalian perhatikan setelah news tadi turun ke bawah, di sini pergerakan marketnya itu koreksi guys di area sini. Dan malah di sini pergerakan marketnya naik ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini di time frame M1. Di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di bawahnya sini guys, kita bisa ambil setup sell. Tapi kalau pergerakan marketnya agak mampu ngebreak area support di sini, kita coba tahan dulu guys. Jadi kita coba tahan dulu kalau pergerakan marketnya agak mampu ngebreak area support di time frame M1 di sini guys. Jadi di sini tinggal kita tunggu dulu guys. Guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell sesuai dengan trading plan saya tadi, saya bakalan nunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area support di time frame M1 ini. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba langsung ambil setup sell guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys? Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.038.000. Dan di sini kalau kita buka riwayatnya guys, di sini kita profit di sekitaran 996.000, kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 985.000 guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini tadi itu saya entry ketika newsnya sudah selesai. Jadi tadi itu ada news di sekitaran jam 19.15. Pergerakan newsnya tadi itu naik ke atas guys, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan newsnya itu gak mampu guys. Pergerakan newsnya itu langsung turun drop ke bawah guys, turun drop ke bawah. Dan di sini tuh sebenarnya sudah ada setup guys, sudah ada setup di area sini karena pergerakan market kan sudah mampu menembus area support atau area base di sini guys. Tapi di sini saya tunggu konfirmasi dulu guys di time frame M1. Takutnya ketika saya entry di area sini guys, pergerakan marketnya itu pullbacknya cukup dalam guys dan mengenai SL saya, makanya di sini saya coba tahan dulu guys.
Saya tahan dulu, saya lihat di time frame M1 guys. Di time frame M1 kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market setelah dia turun ke bawah, pergerakan marketnya tuh langsung mantul ke atas guys. Pergerakan marketnya itu pullback, mantul ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya tuh koreksi guys. Tadi seumpama saya coba entry sell di area sini guys, kemungkinan saya bakalan kena SL guys, karena jaraknya di area sini tuh sekitaran 30 pip. Jadi ketika saya entry di area sini pasti saya kena SL guys di area sini. Makanya di sini saya tahan dulu, saya coba cari konfirmasi lagi di time frame M1 guys. Setelah itu di time frame M1 guys, setelah pergerakan marketnya koreksi guys dan turun lagi ke bawah, pergerakan marketnya kan di sini mencoba ngebreak area support yang baru aja dibuat ini guys. Support di area sini yang baru aja dibuat, terus pergerakan marketnya mantul, terus di sini turun lagi ke bawah, dan ketika terbentuk candle merah ini guys, saya coba ambil setup sell guys, karena di sini tuh candle momentum guys. Ketika candle merah ini kebentuk, karena di sini kalau kita perhatikan di candle merah ini mampu ngebreak area candle hijau di sebelahnya guys. Dan kalau kalian perhatikan area support di area sini itu sudah beberapa kali di retest guys. Sini di retest, dan ketika candle hijau ini kebentuk terus di break lagi oleh candle merah, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan setelah itu pergerakan market langsung turun drop ke bawah guys di sekitaran 40 pipan dia turun ke bawah. Setelah itu pergerakan marketnya pullback dulu, mantul dulu, pullback dulu ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys, dan langsung mengenai take profit saya guys. Di sini kita bisa profit lagi menggunakan setup OMUS, menggunakan konfirmasi di time frame M1 guys. Jadi di sini kalau ada setup di time frame M5 guys, kalian coba perhatikan di time frame M1 juga guys. Takutnya ketika kalian entry di area sini guys, pergerakan marketnya itu pullbacknya cukup dalam dan mengenai SL kalian guys. Makanya biasanya ketika ada setup di time frame M5, saya coba lihat di time frame M1 dulu guys. Ketika ada konfirmasi di time frame M1, saya bakalan entry guys ketika ada konfirmasi di time frame M1. Jadi fungsinya di time frame M1 itu kalian bisa cari konfirmasi entry untuk cari titik entry yang lebih tepat guys, agar entry kalian itu nggak kena SL guys. Jadi fungsinya time frame M1 itu seperti itu, biar kalian itu entry-nya itu tepat dan kalian itu nggak kena pullback yang dalam terus kena SL kalian guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.038.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.